Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, welcome back in L Talk, Empowering Life Through Communication. Masih bersama aku Yuni Keswandi dan dua panelis hebat kita, Kak Doni De Keizer dan juga Kak Roni Francis, dan juga ada bintang tamu hebat kita di sini adalah Kak Grecia Hutapea. Sekarang Sobat Eljon, kita masuk di segmen kata-kata zodiak. Wow, kali ini segmen misteri ya. Iya, agak-agak apakah kita menyediakan lampu-lampu misterius gitu? Bola kristal. Iya. Silahkan Ini kita juga buat suasana bau-baunya semakin tambah misteri dan Iya. horor. Hidupkan sedikit lampunya. Oke, kalau gitu langsung aja. Mungkin aku mau tanya dulu ke Kak Grace. Kak Grace tuh zodiaknya apa sih? Aku Pisces. Pisces mungkin. Ikan ya. Langsung. Iya, betul. Oke, jadi Langsung kalau saja. misalnya kita sebut namanya zodiak, yang kita gunakan di sini adalah Sio ya. Karena kita gunakan zodiaknya dari timur. Ya. Zodiaknya apa? Sionya apa? Sio tikus. Sio tikus. Ya, bukan berarti Anda tikus kan? Nah, jadi kalau Sionya aja, cukup sionya sionya tikus. aja. Jadi Mouse, Mickey para Mouse. sahabat Eljon, setiap kali orang itu lahir, mereka itu akan dinaungi dengan zodiak atau sio apa yang menaungi dia ketika mereka lahir. Itu yang akan membimbing mereka artinya mempunyai pola-pola yang kurang lebih sama dengan orang-orang yang lahir di tahun yang seperti itu. Misalnya orang-orang yang lahir di tahun tikus, dia akan sama dengan orang-orang yang lahir di tahun tikus. Pastinya ada beberapa pembedanya. Nah, kalau kita berbicara lebih banyak lagi, bukan cuma orang kadang-kadang melihat begini, sahabat Eljon, orang cuma melihat tahunnya saja. Padahal kita melihat di dalam namanya untuk zodiak, untuk di timur itu, mereka melihat dari apa aja? Tahun, bulan, tanggal, dan jam. Nah, jadi kita harus melihat dari 4 sisi itu. Nah, untuk mempermudah, saat ini kita akan melihat dari sisi tahunnya terlebih dahulu. Untuk tahun tikus, tahun ini ya, wah itu Sobat Eljon ya, sahabat Eljon itu sangat senang sekali karena mereka yang berada di dalam sio tikus akan mendapatkan pasangan. Wih. Wow, luar biasa. Gak sabar. Iya, nggak sabar. Karena kalau pas waktu lagi tahun ini, Anda itu akan lebih mudah. Tapi mesti dicari. Oh, Nah, oke. dicari loh Mau ya. cari di mana? Iya, cari. Itu online. Kantong saya. Ya kan, jadi Anda harus mencari, tetapi di dalam tahun ini terbuka kesempatan Anda untuk membuat apa? Lingkaran di jari Anda terisi. Cih. Wes. Dan juga dengan merek yang terbaru. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang bersio lain ya, misalnya ada orang-orang bersio tikus ya kan, tahun ini adalah tahun Anda loh. Anda justru yang banyak dicari, ya kan? Anda itu dicari di mana-mana, kayaknya banyak yang suka gini. Tetapi jangan maruk istilahnya ya. Iya. Semuanya, banyak yang suka. Gua mau pilih-pilih dulu gitu kan ya. Sampai 1 tahun udah berakhir, udah pindah lagi ke tahun berikutnya, udah ke tahun naga, dia masih belum ketemu tuh. Gua masih pilih A, pilih B, pilih C, udah berikutnya udah nggak ada lagi tuh, ya kan? Jadi ketinggalan. Jadi pastikan Anda untuk memilihnya yang tepat. Jadi itu untuk sio kelinci. Begitu. Jadi kalau misalnya untuk Kak Grace nih, pengen tanya dulu nih, ya. Kita secara dari yang pasangan nih, pasangan yang nggak usah sebutin sekarang atau yang dulu atau yang nanti masa akan datang. Oke. Kurang lebih, bukan kurang lebih, pastinya udah tahu dong ya. Dia sionya apa sih? Yang mana nih? Yang mana? Yang kemarin. Yang kemarin deh. Yang kemarin. Bingung jawabnya. Oh, yang Ya habis kebanyakan sih. yang baru selesai. Habis selesai. Yang ke 399 itu loh. Oh iya. Itu sionya sio apa? 93 itu sio apa ya? 93 itu sio apa? Ayo coba, ayo dihitung-hitung. Seumuran gue berarti ya. 93. Nah, kira-kira sio apa? Jadi kalau untuk buat tahunnya, jadi kalau misalnya tahun, ya kita pakai gini aja deh ya. Tahun 83 itu adalah sionya sio babi. Berarti tahun 95, berarti dia sionya sio babi juga. Berarti dia adalah sio ayam. Ayam. Oke, ayam. Ya. Ya, jadi tinggal sisa 2. Nah, dikurangin. Nah, jadi kalau orang-orang bersio ayam dengan orang-orang bersio tikus itu akan sebenarnya kurang. Gak cocok. Pantesan udahan. Ya, terkonfirmasi ya. Ya, terkonfirmasi. Biasanya kalau dengan orang yang sio tikus, dengan orang-orang yang sio ayam ada sesuatu perubahan, harus ada sesuatu pengorbanan juga dari antara mereka berdua. Tergantung siapa yang mau berkorban nih, ya kan? Nah, jadi itu kadang-kadang ada orang bilang begini nih. Mungkin pernah dengar ya sahabat Eljon ya, ada dibilang orang ciong nih katanya. Iya. Oh, iya. Langsung kayaknya, oh ini jawaban atas doa-doaku kan. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada orang dulu bilang ya, kalau orang berbeda 6 tahun nih, katanya disebutnya ciong apa? Ciong besar katanya. Ya, jadi kalau orang 6 tahun, artinya ciong besar apakah dia tidak bisa menikah? Enggak, salah.
Bisa, tetapi dengan orang-orang ciong besar seperti itu, artinya dia mempunyai satu pengen ke kiri, satu pengen ke kanan. Bisa nggak kita menyatukan ini? Bisa. Bisa. Iya. Gimana cara kita menyatukan dua hal yang berbeda ini? Ya, jampi-jampi aja. Betul, maka segmen ini segmen horor. Jadi caranya bagaimana? Harus ada namanya pengorbanan. Jadi kalau misalnya orang bilang ada ciong besar, ciong kecil, bukan artinya tidak cocok, tapi butuh pengorbanan. Sering sekali, kenapa itu mereka tidak cocok dan cenderung akhirnya berpisah? Karena tidak ada yang mau berkorban. Sudahkah Gitu. berkorban dia? Iya. Mungkin belum, Oh, karena kalau iya. sudah pasti Iya, masih berlanjut. Iya. Atau dia lagi menunggu, harusnya dia dong yang berkorban. Aduh. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan sebenarnya. Karena tadi kata Bro Roni kan ciong itu ada di mana-mana kan. Kalau dia gede, pengorbanannya juga harus besar. Nah, saya merasakan itu kok dalam kehidupan saya. Artinya banyak perbedaan. Tapi berbeda bukan berarti nggak bisa bareng. Tinggal sebenarnya gini ya Grace ya, kita kompromi dalam hidup. Iya. Ya kan, ada hal-hal yang mungkin Grace nggak bisa kompromikan, yang dia juga nggak bisa kompromikan, ya pasti makin gede ciongnya. Ya, tapi Iya. kalau misalnya Grace bisa kompromi, tapi dia juga nggak mau kompromi, ya istilahnya ini kesini Iya. terus gitu kan, nggak Iya, ketemu iya, gitu iya. kan. Nah uniknya adalah orang-orang tipe Grace yang sionya tikus ya. Iya. Tikus ini Jangan sebenarnya tikusnya langsung ditekankan Tegas. banget ya. ya, Sio maksudnya tikus. sionya tikus ya kan. Sio tikus ini kan sebenarnya tidak akan pernah ada masa paceklik ya. Kenapa? Dari perspektif komunikasi, dia mampu berbicara tanda petik dalam banyak medan. Ya, namanya juga Batavia Medan lah ya. Iya. Tapi Medan cuma ada satu di Indonesia. Ya, Medan. Iya. Iya. Kok saya jadi blank ya? Emang kalau racun begitu ya. Ah, itu. Artinya ketika Grace berada di satu komunitas yang dia sebenarnya bukan bidang dia masih bisa berkomunikasi, ya kan? Di bidang dia, di bidang modeling misalnya, apalagi bisa. Cuma dia harus ekstra punya energi untuk tetap menunjukkan bahwa dia menjadi bagian dari sebuah Yes. komunitas. Nah, persoalannya mungkin setelah itu capek, Iya. ya kan? Butuh healing. Iya. Nah, healingnya itu apa? Healing itu sebenarnya komunikasi interpersonal dia. Ya, dia mungkin lebih suka sendiri, nonton Netflix, ya kan? Main medsos, Iya, atau bikin iya, konten benar. mungkin ya. Iya, benar. Senang bikin konten nggak? Beberapa kali sering. Ya, jadi itu salah satu cara. Dia sudah menemukan caranya. Nah, hal-hal yang membuat komunikasi itu tidak efektif karena itu tadi, ciongnya bukan diperkecil. Malah Grace berusaha untuk memperkecil, tapi itu kan nggak bisa satu sisi, Iya. harus dua pihak. Nah, mungkin saya yang sono ya kan tidak berusaha memperkecil. Ya, jadi terkonfirmasilah. Konfirmasinya apa sih sebenarnya dengan kemampuan komunikasi Grace ini yang bisa hidup di segala medan, segala zaman, dia tidak perlu takut akan kekurangan. Ya, ibarat kata seekor tikus ya yang lincah bisa cari makan. Ya. Kasarnya gini deh, ya. Ini komunikasinya nih ya. Tikus itu kan nggak perlu ada keju gede, ya kan? Dia bisa mendapatkan istilahnya potongan kecil-kecil, ya, remahan gitu kan, masih bisa hidup. Nah, kalau Grace punya banyak gaya komunikasi, dia masuk ke misalnya komunitas yang kejunya gede, dia pakai komunikasi yang seperti itu. Masuk ke kalangan pengusaha, ya kan? Tiba-tiba dia ke kalangan akar rumput, dia gunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Oh, itu dijamin. Dia nggak akan perlu istilahnya menangisi dia yang sudah lewat. Karena akan ada sosok yang bukan pria berkuda, gambarnya kuda tapi modelnya Lamborghini ya. Ya, amin ya. Iya. Amin. Jadi kalau misalnya saya tambahkan lagi, misalkan untuk Grace, oh, gue mau cari pasangan nih, katanya. Kira-kira pasangan yang cocoknya kayak gimana sih? Pasangan yang cocok untuk Grace itu paling bagusnya adalah orang yang bersio kerbau. Oh, kerja keras ya. Sio kerbau di mana? Iya, sahabat Eljon ada yang bersio Dia kerbau datang, boleh datang, mendaftar ya. Mana nih, Iya. mana nih? Kita buka layanan nanti ada di bawah sih. Boleh dihubungin di bawah ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk sahabat Eljon nih, saya kasih trik ya. Di sini mungkin banyak orang yang sudah tahu, banyak orang juga yang masih belum tahu juga. Buat semuanya kita kasih tahu aja. Jadi kalau Anda mau mencari pasangan, beda berapa tahun sih yang bagus? Ya. Gitu kan? Ya. Beda berapa tahun yang bagus sebenarnya? Patokannya itu kita harus lihat dulu dia sionya sio apa. Tetapi rata-rata orang-orang yang berbeda dengan 4 tahun biasa lebih cocok. Biasanya ya, cocoknya dalam hal apa? Biasa kalau lagi ngomong lebih bisa nyambung. Nah, tapi bukan berarti orang-orang yang beda 4 tahun, berarti yang kelipatan 4 nih, 4, 8, ya mereka itu tidak pernah ribut, pasti pernah, ya kan? Karena kita tidak mungkin ya, semanis-manisnya orang tetap ada sesuatu yang kita tidak suka, karena kan Betul. manusia tidak sempurna, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau menghindari,
hindarilah orang-orang yang berbeda 6 tahun. Itu kenapa Anda terlalu besar effortnya yang harus Anda lakukan di sana. Ya kalau misalnya tadi berbedanya kan berbeda 3 tahun, betul ya? Betul. Berbeda 3 tahun, dan kalau berbeda 3 tahun itu berbeda ya, tapi khusus memang ya untuk tikus dan ayam memang itu dibutuhkan pengorbanan. Ya. Ya, bukan cuman hanya sekedar bagaimana satu itu bisa menahan. Saya pernah ini bro ya, nah, ini cerita untuk Grace dan Yunika. Saya punya seorang saudara ya berbeda 6 tahun dan mereka menikah. Nah, kira-kira gimana? Oh, tinggal nungguin nih kapan cerainya nih katanya. Tebak-tebakan ya? Iya, kapan cerainya, nungguin sampai anak 1, anak 2, sampai dia udah punya cucu. Kagak cerai juga. Kenapa? Kuncinya seperti itu, beda 6 tahun, ternyata mereka masih bisa tetap akhirnya langgeng. Ya kan? Ternyata yang biasa ya, yang perempuan kan, nah yang laki-lakinya dengan sabar dan diam. Ya kan? Jadi harus ada, makanya ini polaritas. Tapi kalau yang satu berbicaranya banyak, yang satu harus bisa ngerem. Iya. Nah. Itu yang gue lakuin sih di rumah ya. Jangan curhat. Harus seimbang, ya kan? Tapi penasaran kalau Grace pola komunikasinya dengan pasangan sebelumnya kayak gimana? Siapa yang lebih dominan sih? Kalau dominan ngomongnya, aku. Memang terlihat. Karena tikusnya tadi. Iya. Cerewet, ngambek, banyak nuntut. Gitu. Kalau dominan sifat, ya diam. Karakternya Iya, lebih kuat dia. Iya. Oh, tapi kalau Gitu. secara lisan bicara Grace yang lebih Iya, aktif. dan ya? berakhirnya juga gara-gara komunikasi sih sebenarnya. Ya. Miskom dan ya itu. Iya. Iya. Banyak menuntut pengertian, biasanya kan seperti itu. Nah, itu. Pengertian, perhatian. Gitu. Iya, itu masalah yang paling utama antara sio tikus dengan sio Iya. ayam. Padahal sebenarnya 3 tahun itu nggak terlalu ini ya. Kalau misalnya ada orang Chinese bilang itu ciongnya cio kecil, Cio tapi masih kecil. bisa. Tapi khusus lah ya sio itu Iya, memang. cuma karena sionya Iya. aja. Oh, gitu. Tapi kalau lihat gaya komunikasi antara tikus dengan apa dengan ayam. ayam ya kan, ya istilahnya yang ya salah satu harus menyesuaikan. Iya. Maksudnya Kuncinya gini di loh. sana. Iya. Ya saya tidak minta yang Grace atau yang sana, tapi ketika Grace merasa ada peluang miskomunikasi, lebih baik memilih mendengarkan aja. Ya kan? Ini maksudnya modal buat yang lain-lain, yang Ya. nextnya Yang nih. selanjutnya ya. Nah, kalau siapa tahu ketemu yang mirip-mirip karakternya. The next sio kerbau. Iya, kalau kerbau bagus. Kerbau itu pekerja keras nanti gini, dia nggak banyak ngomong. Ya, secara komunikasi dia nggak terlalu banyak bicara, dia menunjukkan bicara itu dengan aktivitas, ya kan, dengan kerjanya gitu loh. Nah, terserah kamu mau suka orang yang suka tiap hari telepon kamu, udah maam belum, ya kan? Atau yang menunjukkan cintanya dengan deposito. Kayaknya itu sih. Kayaknya gitu ya. Oh, aku cari konfirmasinya ke sini. Kan selama perempuan. Oh iya. Iya. Jadi ingat ya sahabat Eljon ya, bunganya bunga Deposito. Nah itu dia ujung-ujungnya memang kembali lagi ke komunikasinya Yes. juga. Itu dia sahabat Eljon, tadi kita sudah sangat banyak ya insight yang bisa kita dapatkan khususnya mengenai sio-sio, apalagi Kak Grace ya tadi udah sempat untuk banyak mendapatkan nasihat-nasihat untuk pasangan yang selanjutnya. Jadi sio kerbau dimanapun kalian ada ya, ayo tunjukkan diri kalian. Ini cocok banget sama Kak Grace nih. Sekalian kita promosiin ya di sini ya. Boleh. Sekalian juga promosiin ininya juga, Nail artnya. bukunya juga, Iya. nail artnya juga ya. Jadi sekalian nail artnya iya, cincin jari manisnya juga sekalian dipromosiin kepada sahabat Eljon. Nah sahabat Eljon, itu dia tadi perbincangan kita seputar kata-kata zodiak. Dan sahabat Eljon tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication karena kita kembali akan membahas seputar madu dan racun yang pastinya nggak kalah seru. Tetap saksikan di Eljon TV. Halo Basudara semua, salam manise. Saya Monica Rumlaan, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2022. Jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube Eljon TV dan memantau terus konten-konten Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.